Mana di pertengahan Sya'ban, di 15 Sya'ban itu pernah Rasulullah didatangi oleh Jibril alaihissalam menyampaikan kabar kepada Rasulullah, ya Muhammad, hadhil lailah lailatu futihat lahu abwabus sama wa anzalallahu salasumiatir rahmah faqum fasalli wasjud warfa' ra'saka ila sama. Jibril datang menyampaikan kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Muhammad, malam ini adalah malam dibukakannya pintu langit sampai ketujuhnya. Dan malam ini kata Jibril bahwasanya Allah menurunkan rahmat 300 rahmat. Lalu engkau bangkitlah dan sembahyang, sujud, angkat kedua tangan kamu dan tengadah ke langit apa yang kamu lihat di langit. Lalu Rasulullah bertanya, ya Jibril, ma hadhil lailah. Jibril, malam apakah gerangan malam ini? Kembali Jibril menjelaskan, hadhil lailati tufattahu fiha abwabus sama wa anzalallahu rahmata salasumiyata rahmah. Malam ini wahai Rasulullah adalah malam terbukanya pintu langit dan Allah turunkan rahmat sebanyak 300 rahmat. Lalu engkau bangkitlah, berwudu, salat dan sujud kepada Allah, memohon munajat, meminta kepada Allah mumpung langitnya terbuka, dan Allah akan mengampuni semua dosa umat-umat engkau. Lalu disitulah Rasulullah 3 malam berturut-turut tanpa tidur sujud dari awal malam sampai pagi. Yang diminta oleh beliau, Allahumma in tu'adzibahum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul ghafar. Ya Allah, kalau engkau azab umatku yang bersalah, kalau engkau hukum umatku yang berdosa, mereka juga hamba engkau, tapi maafilah umat-umatku. Dan bila engkau mengampuni terhadap umatku, maka wajarlah engkau Tuhan yang Maha Pengampun. Itu terus diulang-ulangi beliau sampai pagi, sampai bengkak mata beliau, kebanyakan menangis. Jadi beliau kadang menampakkan diri karena malu di hadapan sahabat, karena mata beliau merah, bengkak, menangis. Jadi bulan ini Rasulullah kembali menampakkan kasih sayang cintanya beliau terhadap kita. Jadi mudah-mudahan kita semua diampuni Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dimuliakan Allah, kita menyambung pengajian kita Hidayatus Shaliqin, halaman berapa ini halamannya? 71. Sebelumnya kita niat i'tikaf dulu lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an atakifa fi hadzal masjid sunnatalillahi ta'ala. Dalam hati kita tidak perlu diucapkan, sahaja aku beriktikaf dalam ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Nah, kemudian mari kita bersama-sama memperhatikan pelajaran pengajian Hidayatus Shaliqin halaman 71, Faslun fi adabil Jumu'ah. Kita masuk dalam pasal adab Jumat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin wa bihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-imam Asy-Syaikh Abdus Samad Al-Palimbani rahimahullah ta'ala qala faslun fi adabil Jumu'ati. Ini suatu pasal pada menyatakan adab Jumat. Jadi bedalah dengan Jumat dengan Jumu'ah. Kalau Jumu'ah itu bahasa Arabnya, kalau Jumat bahasa kampung. Jadi kalau kita bertakbir mengucapkan usali, jangan dimati mimnya. Usali faradul Jumu'ati. Jangan faradul Jum'ati, jangan usali faradul Jumu'ati. Karena kadang mendapatkan pahala sunat, fadilat lapas niat. Kadang mendapatkan fadilat pahala lapas niat sunat.
usolli fardal jumu'ati. Ini kalau udah gasak-gasak mau fardal jum'ati ini. Cuma kadang membatalkan sembahyang, cuma kadang mendapat pahala fadilat lapas niat. Kata Imam Al-Ghazali, Hujjatul Islam Bahrul Ilm. Beliau adalah hujjahnya Islam, lautannya ilmu. I'lam anna jumu'ata aidun min a'yadil mu'minina wa huwa yaumun syarifun qad khassallahu azza wa jalla bihi hadhil ummata wa bihi sa'atun mubahamatun la yuwafiquha abdun muslimun yas'alullaha hajatan illa atahu iyahu. Bahasa kita yang mudah dimengerti, ini bahasa Imam Ghazali. Kata Imam Ghazali, ketahuilah olehmu bahwasanya hari Jumat itu satu hari raya daripada beberapa hari raya sekalian mukminin. Itu hari raya kita Idul Mukminin, hari raya kita Sayyidul Ayam, penghulu seluruh hari. Dan hari Jumat adalah hari yang paling dicintai oleh Allah. Hari yang paling dicintai oleh Allah adalah hari Jumat, karena di situ Allah menampakkan kebesarannya dalam penciptaan Adam. Jadi hari raya daripada beberapa hari raya sekalian mukminin. Karena hari raya kita 3, hari Fitrah, hari Kurban, hari Jumat. Ini hadiah Pak Jumatnya, hadiah Allah dengan berkat Rasulullah untuk kita. Ini setiap umat itu ada hari besar. Umat Islam hari besarnya Jumat. Umat Yahudi hari besarnya Sabtu. Umat Nasrani hari besarnya Minggu. Umat Nabi Ibrahim hari besarnya Senin. Umat Nabi Zakaria hari besarnya Selasa. Umat Nabiullah Yakub hari besarnya Kamis. Hari Kamis. Jadi itu masing-masing punya hari besar. Jadi kita hari Jumat. Hari Jumat tuh kayak cermin, putih bersih. Jadi ketahuilah olehmu, hari Jumat itu adalah satu hari raya daripada beberapa hari raya sekalian mukminin, yaitu hari yang mulia. Hari yang mulia, hari terhormat, hari terbagus, hari terabdal. Sesungguhnya menentukan, menghususkan Allah Azza wa Jalla. Dengan dia hari Jumat, Allah tentukan akan umat ini, yakni umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saking agungnya lah, saking mulianya hari Jumat. Apabila sore Kamis tuh Pak. Ini hadis Nabi, bila hari Kamis menjelang malam Jumat, malaikat langit, aras, kursi, Lauh Mahfuz, bidadari, matahari, bulan, bintang, seluruhnya gemetar, menggigil kalaunya menjelang hari Jumat. Takut kalau terjadi hari kiamat. Karena yang jelas hari kiamat itu hari Jumat. Jadi takut para makhluk-makhluk Allah itu, kalau terjadi hari kiamat, gemuruhlah tasbih, gemuruhlah zikir bila menjelang malam Jumat. Jadi menentukan Allah Azza wa Jalla dengan dia itu Jumat akan umat ini, yakni umat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, paling afdal seluruh hari Allah berikan untuk kita. Ibadah kita dilipat gandakan, sedekah kita dilipat gandakan,
salawat kita dilipat gandakan khusus hari Jumat. Dan kebetulan bila kita meninggal pada hari Jumat, kita lepas siksa kubur dengan syarat beriman. Itu syaratnya. Ini banyak kan kada beriman pada mati hari Jumat. Pagat kabalnya. Jadi kalau pagat kabel, putus kabel, kada kalau disetrum, biasa dibuat kita lampu kabelnya pagat, kada menyala lagi. Dan di dalamnya itu satu saat itu 1 jam. Ada 1 jam mulai tenggelam matahari sore Kamis sampai tenggelam matahari sore Jumat, 24 jam. Di dalam 24 jam itu Allah ada menyiapkan waktu sejam. Cuma dirahasiakan jamnya inilah, ada menyiapkan Allah 1 jam buat kita. 1 saat, 1 jam yang mustajab, jam yang mustajab, jam yang dikabulkan Allah semua doa-doa kita, yang tiada tertentu, yang tiada membatuli akan dia oleh hamba yang muslim, yang meminta doa akan Allah Subhanahu wa taala di dalamnya akan suatu hajat, melainkan memberi ia akan dia akan hajatnya itu. Kita pahamlah, di hari Jumat 24 jam mulai tenggelam matahari sore Kamis sampai besok habis asar hari Jumat, Allah menyiapkan ada satu waktu, 1 jam. 1 jam itu lawas tuh lah. 1 jam Allah menyiapkan waktu, siapapun orang muslim dan muslimat menadahkan tangan, berdoa, munajat, memohon, meminta apapun permintaannya, kalau tepat pada jam itu kabul. Tepat pada jam yang disiapkan Allah tadi, ada 1 jam, cuma jamnya ini dirahasiakan agar kita jangan tertentu di jam situ aja ibadah, di jam lain kosong. Cuma jamnya ini yang terbanyak di saat waktu zuhur masuk. Bila beduk zuhur berbunyi, disitulah jam yang kabul. Angkat tangan waktu azan. 1. Yang kedua, di saat khatib naik ke mimbar. Jadi kita intai, kita intip, perhatikan kakinya khatib. Kakinya khatib bila sudah menaikkan kaki kanannya ke atas mimbar, kita sambut dengan doa. Itu harus siaga tuh, di depan duduk loh, melihat kaki khatib naik. Kita intai, kita perhatikan. Di saat waktu mengangkat kaki khatib batis kanan naik ke mimbar, sambutlah dengan doa. Imam Ali karramallahu wajhah menganjurkan doanya Allahumma ya Ghani ya Hamid ya Mudi ya Mu'id sampai habis, sampai 25 kali. Itu belum sempat mahutbah khatib. 25 kali itu selesai. Di saat waktu kumandang azan yang kedua, itu azan yang kedua, kita sudah selesai mengucapkan Allahumma ya Ghani ya Hamid sampai selesai 25 kali. Itu yang kedua, waktu yang sa'ah nang kabul deh. Kemudian yang ketiga, di saat khutbah. Tapi di saat khutbah jaga di duduk antara 2 khutbah. Duduk di antara 2 khutbah di saat waktu muazin membaca salawat. Muazin baca salawat, imam duduk, di situ kita angkat tangan.
Di saat waktu menjawab salawatnya muazin, pintalah apa yang kita pinta. Itu yang keempat. Yang kelima, di saat sholat Jumat. Di saat sholat Jumat, mulai takbir sampai salam, disitulah jam sa'ah yang dikabulkan. Yang kelima, tanam menjelang asar. Menjelang asar. Yang ketujuh, di saat kuning matahari mau tenggelam. Itulah jam-jam sa'ah yang dikabulkan Allah. Bila kita tepat jam itu berdoa, kabul. Kita sambung. Bermula adab. Ini adab tata krama hari Jumat. Adab hari Jumat itu 20 perkara. 20 macam adabnya. Maka adab yang pertama, hendaklah engkau sediakan bagian pada hari Kamis. Artinya mulai hari Kamis sudah siaga esok hari Jumat. Jadi kita sore hari Kamis itu menyiapkan pakaian, menyiapkan baju, gamis, surban, nama kotor kita cuci di hari Kamis karena esok hari raya. Di situ sudah mulai kita pengagungan terhadap Jumat. Jadi pada hari Kamis dengan menyuci kain dan menyuci baju dan dengan membanyakkan mengucap tasbih dan istighfar pada petang-petang hari Kamis. Ini dapat ibu-ibu ini juga lah mendapat pahala haji juga nih. Kalau ibu yang menyiapkan pakaian suami untuk berangkat besok hari Jumat, berangkat ke masjid, cuci pakaian beliau, sarung, baju dengan niat untuk sholat Jumat karena esok hari raya. Jadi sorenya banyak-banyak mengucap tasbih. Sore Jumat, sore Kamis banyak-banyak mengucap tasbih, istighfar pada petang-petang hari Kamis itu. Karena waktu yang demikian itu menyamai fadilatnya akan waktu pada hari Jumat. Masuk Jumat sudah. Sore Kamis masuk Jumat dan kubur-kubur pada waktu itu dinonaktifkan penyiksaan kubur itu ditiadakan. Tidak boleh ada penyiksaan, sampai ke neraka pun tidak boleh ada penyiksaan. Hormati Jumat. Ini luar biasa hari Jumat ini. Jadi bebas para malaikat-malaikat jabaniyah, kalau sakit lagi tangan mau boleh karena istirahat. Hari Jumat mulai sore Kamis itu malaikat-malaikat azab pensiun. Tidak ada lagi hukuman, tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi kerusuhan di dalam kubur, dan tidak ada juga di neraka. Karena menghormati hari Jumat. Jadi fadilatnya sore Kamis itu sudah menduduki dengan hari Jumat. Mulai itu juga Pak ya kubur, penghuni kubur mulai saat itu kenal pinandu lawan siapa yang datang ke kubur. Mulai sore Kamis bila hendak bailang mencari kuitan, mencari mamarina, sirin kenal dengan orang yang datang. Sampai yang paling jelas itu habis sholat Jumat.
habis sholat Jumat itu jelas sampai tahilalat yang ada di muka kali Sidin. Saking kenalnya adalah pinandu benar. Nah, itu memarina kuitan menunggu ika ada sinda tangan betul tahun diperiksa mendatang orang lain melewati kubur seorang anak ada sinda tangan keponakan kada sinda tangan kasihan sih menunggu. Jadi mulai kita dulu menjenguk orang tua. Nah, kita menjenguk orang tua, insya Allah kita akan dijenguk anak. Birru auladakum fatabirru abnaakum, kata Rasulullah. Baktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak kalian akan bakti kepada kalian. Itu hari Jumat, kuitan menunggu. Dan adab yang kedua, sunat engkau puasa pada hari Jumat itu. Ini sunat pada hari Jumat engkau puasa. Cuma ini berganding inilah kalau khusus Jumat makruh. Jadi sunat puasa pada hari Jumat itu, tetapi hendaklah engkau pesertakan dengan puasa hari Sabtu atau puasa hari Kamis, berganding. Bila hendak puasa Jumat, gandeng. Bisa Kamis menggandeng atau Sabtu. Karena makruh puasa pada hari Jumat itu tiada dipesertakan dengan hari Sabtu atau hari Kamis. Kenapa tujuan kita puasa? Nah, puasa hari Jumat ada keistimewaan. Orang yang puasa Jumat tapi berganding dengan Kamis dengan Sabtu, kemudian pada waktu itu hari Jumat itu ada orang garing, ada orang sakit, kita puasa harinya hari Jumat, kita jenguk orang sakit, atau ada orang mengantar jenazah, kita umpat mengantar jenazah, kemudian bersedekah seikhlas kita 5.000, 10.000. Bila tiga macam ini tak kumpul, puasa, menjenguk orang sakit, bersedekah, silakan pilih surganya mana. Itu janji Rasulullah. Silakan pilih surganya yang mana kamu inginkan. Nah, itulah tujuan puasa hari Jumat. Jadi pas dapat hari Jumat cuma kebetulan berganding dengan Kamis dan Sabtu. Nah, bagaimana kalau misalnya nisfu Sa'ban hari Jumat mengganding kada kawa, maka kita mengantar amal dah. Kita bukan puasa Jumatnya tapi puasa Sa'ban. Sekaligus pasang qadaan. Kalau sudah pasang qadaan tidak ada lagi yang makruh. Nah, kalau hari Arafah itu tidak ada makruh. Tepat pas hari Jumat, hari Arafah, semacam Arafah aja, kada berganding boleh hari Jumat. Tapi bila lain pada Arafah makruh. Jadi itu tujuannya disuruh puasa hari Jumat adalah bila bertemu tiga macam. Puasa hari Jumat, menjenguk orang sakit, bersedekah. Pilih surganya mana. Kemudian adab yang ketiga. Adab yang ketiga, apabila terbit fajar, ini subuh Jumat, apabila terbit fajar maka sunat mandi. Sunat mandi karena waktu mandi Jumat itu daripada fajar hingga mengerjakan sembahyang Jumat. Orang-orang penghuni surga
Nah, orang-orang penduduk surga, para wali-wali Allah itu mandi Jumatnya itu sebelum salat subuh. Sebelum salat subuh lah, mandinya para orang wali Allah, para ahli wara, para kekasih Allah. Karena orang berangkat salat Jumat mulai sembahyang subuh. Jadi para wali-wali Allah ini mandi sebelum terbit fajar, kemudian berniat puasa, lalu berangkatlah ke masjid untuk salat subuh di masjid, isyraq di masjid, duha di masjid, sampai salat Jumat. Jadi jangan sok banyak amal lah. Jangan sok banyak amal. Kita malu kalau bercermin orang bahari. Kita kalau diperhatikan ada lagi 5 menit waktu jalan. Masih ada lagi kawan dudukan berukuan. Jadi nih sunat mandi waktu fajar nah, daripada fajar hingga mengerjakan sembahyang Jumat. Itu waktu yang disunatakan mandi Jumat, karena mandi Jumat itu hukumnya wajib ala kulli muhtalim, ala kulli muslimin. Ada yang mewajibkan mandi Jumat, itu hukumnya wajib. Tetapi pada waktu hampir hendak pergi sembahyang Jumat itu terlebih afdal. Kurang lebih setengah jam lagi sholat Jumat, mandi di situ paling afdal. Atau sejam lagi, karena bau wanginya sabun masih sampai ke masjid lagi. Bau wangi sampo masih bau ke masjid. Harum-haruman. Jadi cuma sunatnya tuh mulai terbit fajar sudah sunat Jumat mandinya. Tapi yang terlebih afdal tadi hampir berangkat pergi ke masjid. Nah, tadi kita gelah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ghuslul jumu'ati wajibun ala kulli muhtalamin." Bermula mandi Jumat, mandi pada hari Jumat itu wajib, yakni sunat muakkad. Mana wajib di sini sunat muakkad atas tiap-tiap orang yang akil balik. Bila akil balik, dia sudah wajib sholat, mandi di situ hukumnya sunat muakkad. Nah, kita dan adab yang keempat, wallahu alam. Semoga apa yang kita sampaikan mendapat ilmu yang bermanfaat, dan kita berlindung kepada Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Mudah-mudahan dengan girah kita, semangat kita, gigih kita untuk meninggikan syiar Islam, membantu agama Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni Allah, dosa kedua ibu bapa kita, dan dosa seluruh guru-guru kita, dan juga kaum muslimin dan muslimat. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Wa nas'aluka qalban khashi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban wasi'an katsiran bi lutfika wa karamika ya akramal akramin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah.